Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Dawani Rizky Amelia Miakat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang analisis laba kotor dari PT Polychem Indonesia Terbuka. PT Polychem Indonesia Terbuka merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam pembuatan petrokimia dan polyester. Divisi polyester didirikan pada tahun 1978 dan mulai memproduksi pada tahun 1980. Pada tahun 1999, mereka memperluas dan membangun pabrik polyester terbesar di Indonesia dengan kapasitas 300 ton per hari dan juga menjalankan pabrik nilon kedua. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1990. Fasilitas produksinya berlokasi di Tangerang, Karawang, dan Merak, Indonesia. Polyester pertama kali diperkenalkan kepada publik di Amerika di tahun 1951 yang diiklankan sebagai serat ajaib yang bisa dipakai selama 68 hari tanpa penyetrikaan dan masih terlihat rapi. Tidak hanya digunakan sebagai tekstil, polyester berbentuk cairan kristal yang merupakan bentuk paling awal. Juga digunakan untuk keperluan industri, misalnya sebagai pelapis anti panas dan pelindung mesin jet. Selanjutnya, jenis-jenis produk yang diproduksi oleh PT Polychem Indonesia. Yang pertama ada dari divisi polyester. Dari divisi ini mereka memproduksi benang polyester dan serat polyester. Yang kedua, mereka memproduksi etilena glikol dan etilena oksida derivatif. Yang ketiga yaitu ada dari divisi nilon, yaitu memproduksi benang nilon. Kemudian, manfaat analisis perubahan laba kotor bagi manajemen adalah memberikan cukup motivasi bagi manajemen untuk memulai suatu pemeriksaan yang akan membawa kepada berbagai kemungkinan tindakan koreksi, khususnya analisis yang menunjukkan perbedaan tidak menguntungkan atau rugi antara anggaran dan realisasi. Kemudian, tujuan analisis keuangan di PT Polychem Indonesia. Yang pertama, dapat digunakan sebagai alat pertimbangan awal dalam memilih alternatif investasi. Yang kedua, sebagai tolak ukur mengenai kondisi dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Yang ketiga, sebagai alat evaluasi manajemen, maksudnya manajemen akan melihat laporan keuangan serta kinerja dan kontribusinya terhadap pendapatan usaha. Kemudian laporan perubahan laba kotor pada tahun 2016 dan 2017. Dari hasil analisis perubahan yang ada di dalam laba kotor disebabkan oleh dua faktor, yaitu yang pertama, perubahan penjualan disebabkan oleh kuantitas dan satuan barang yang dijual. Lalu yang kedua, perubahan harga pokok penjualan disebabkan oleh berubahnya kuantitas atau satuan barang yang dijual. Dari hasil perhitungan analisis laba kotor, perubahan laba kotor disebabkan oleh yang pertama, penjualan bersih pada tahun 2016 sebesar Rp279.954.690 dan pada tahun 2017 sebesar Rp355.097.424 dan mengalami kenaikan sebesar Rp75.142.734. Lalu yang kedua, HPP pada tahun 2016 sebesar Rp300.446.567 dan pada tahun 2017 sebesar
Rp349.094.534 dan HPP mengalami kenaikan harga yaitu Rp48.640.967. Dari uraian di atas, terdapat beberapa faktor penyebab laba kotor mengalami perubahan. Dapat dikatakan bahwa penyebab perubahan laba kotor adalah ada 4 hal, yaitu perubahan harga jual per satuan produk. Yang kedua, perubahan kuantitas atau volume produk yang dijual atau dihasilkan. Yang ketiga, perubahan harga pokok rata-rata per satuan. Yang keempat, perubahan kuantitas atau volume produk yang dijual. Baiklah, sekian dari pembahasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.